Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good night guys. I mean good evening. So this is the final part of pembahasan kisi-kisi asas kimia tahun 2023-2024. Without further ado, langsung aja kita ke soalnya, yaitu tentang intermolecular forces atau gaya antar molekul. This is the last question. Oke. Pada soal nomor 8, itu diketahui grafik hubungan titik didih dan massa molekul relatif. Ya, dari atas ke bawahnya adalah si titik didihnya atau suhunya, dari kiri ke kanannya adalah MR-nya atau massa molekul relatif. Oke, ini udah dijelasin bahwasannya H2S, H2SO, sama H2TO itu terjadi gaya dipol-dipol. Kenapa? Karena dia sesama molekul polar. A. Urutkan kenaikan titik didih pada senyawa golongan 6A. Oke, golongan 6A itu ada apa aja? Golongan 6A itu ada O, S, Se, Te. This is 6A group. Ya. Jadi kalian harus familiar dengan golongan 6A. 456 khususnya, especially 456, I'm telling you tonight, so you have to be familiar for those groups. Oke, 456. Oke, golongan 6A dia ditanya urutkan kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih kan berarti dari kecil ke besar ya. Kalau naik mah dari kecil ke besar. Ya. Karena dia naik. Nah, di sini bisa kita lihat dari grafik sudah jelas sekali bahwasannya untuk golongan 6A, kenaikan titik didihnya itu yang paling kecil dimulai dari H2S. H2S lalu lebih kecil daripada H2SE kan. Dia semakin meningkat. Lalu ada H2TE, lalu yang paling tinggi itu ada H2O. Oke. Jelas ya? Kita ke yang B. Analisislah senyawa manakah yang memiliki ikatan hidrogen. Oke. Ikatan hidrogen itu apa sih? Ikatan hidrogen itu adalah ikatan kovalen ya yang terjadi antara senyawa H dengan atom-atom F atau O atau N. Contoh, misal HF. Ini dia ada ikatan hidrogen. Kenapa? Karena antara H dan F. Gitu ya. Terus apa lagi? Misalnya adalah amonia ya. NH3 juga ada ikatan hidrogen. Kenapa ada H sama N? Lalu ada apalagi yang paling terkenal adalah H2O juga punya yang namanya ikatan hidrogen. Ya. Jadi dari senyawa-senyawa ini mana yang punya ikatan hidrogen? Nah, yang punya ikatan hidrogen itu adalah siapa? H2O. Kenapa? Karena terjadi antara H dan O. Jadi yang punya ikatan hidrogen itu adalah H2O. Ya. Kalau misalnya CH3 COOH, ada nggak ikatan hidrogennya? Ada ya, ini ikatan hidrogennya. Atau misalnya C2H5OH, ada nggak ikatan hidrogennya? Ada, ini ikatan hidrogen. Tapi kalau Ibu tulis HBr, ada nggak ikatan hidrogennya? Nggak ada kan? Karena ini antara H dan Br. Sedangkan ikatan hidrogen itu hanya terjadi pada H dengan F atau O atau N. Ini ada, ini tidak ada. Gitu ya. Next, kita ke soal nomor C. Mengapa senyawa H2O memiliki lonjakan titik didih yang begitu jauh dibandingkan senyawa lain? Jelas bahwasannya H2O itu memiliki ikatan hidrogen, di mana ikatannya itu cenderung kuat dibandingkan senyawa-senyawa lainnya. Sehingga untuk memutuskan ikatan itu diperlukan energi yang tinggi dan suhu yang tinggi. Jadi silakan dicatat ya kata-kata Ibu ya, atau Ibu tuliskan di sini. Kenapa H2O itu punya lonjakan titik didih? Ya, karena H2O memiliki ikatan hidrogen. Ikatan ini cenderung kuat, ya, cenderung kuat jika dibandingkan dengan ikatan kovalen polar yang dimiliki
dimiliki oleh senyawa H2S, H2SO, dan H2TO. Sehingga dibutuhkan energi yang tinggi untuk memutuskan ikatan hidrogen pada H2O, sehingga suhu yang dibutuhkan juga tinggi. Itu ya untuk si alasannya. Silakan di SS. Next. Perhatikan beberapa senyawa berikut. Gaya dipol-dipol permanen jadi pada nomor berapa? Oke, di sini dipol-dipol permanen. Ingat, dipol-dipol itu, gaya dipol-dipol itu ada 3 ya. Dipol-dipol permanen itu terjadi pada senyawa polar dan polar. Terus kalau dipol-dipol terinduksi, ya, itu terjadi pada senyawa polar dan non-polar. Tapi, kalau misalnya gaya London, itu terjadi pada senyawa non-polar dan non-polar. Wah, bagusnya tulisan Ibu Jadi, untuk menentukan dia itu dipol-dipol permanen atau bukan, kalian harus tahu dulu kepolaran setiap senyawa. Ya. Di sini ada H2O sama HBr. Untuk mengetahui kepolaran suatu senyawa polar itu apa sih? Senyawa polar itu adalah senyawa yang persebaran elektronnya dalam bentuk molekul itu tidak simetris. Ya. Tidak simetris. Sedangkan kalau non-polar persebaran elektron pada bentuk molekulnya itu adalah simetris. Jadi, untuk tahu apakah persebarannya itu simetris atau tidak, kita harus buat dulu nih bentuk molekulnya. Gitu ya. Ibu kasih tahu aja ke kalian ya. Kalau misalnya ada senyawa H2O, dia pasti polar. Karena H2O itu adalah senyawa yang paling polar. Biasanya dia dijadikan acuan bagi senyawa-senyawa lain untuk menentukan kepolaran senyawa lainnya. Gitu. Ya. Oke. Di sini H2O itu kan bentuk molekulnya kayak gini, Nak. Silakan dicek lagi ya H2O bentuk molekulnya kayak gimana. Bentuk molekul H2O itu kayak gini. Ini adalah bentuk V. Kalau kayak gini dia simetris nggak? Enggak dong. Kenapa? Karena atom O ditarik sama 2 Pb yang kekuatan tarikannya itu berbeda dengan 2 atom H ini. Sehingga menyebabkan si H2O ini persebaran elektronnya itu tidak simetris. Makanya H2O itu polar. Sedangkan kalau HBr, kalau kayak gini tuh kalian tuh udah kelihatan, Nak. Walaupun kalian nggak buat bentuk molekulnya, tapi dari sini aja HBr tuh kelihatan bahwasannya kekuatan tarikan dari atom H dan Br itu berbeda. Beda kan kekuatannya, makanya menyebabkan bentuk molekulnya itu tidak simetris. Makanya kalau HBr itu polar. Coba kalau HCl. Sama nggak kekuatan tarikannya? Beda kan? Kalau misalnya beda menyebabkan si atomnya itu tertarik ke salah satu saja. Misal yang Cl lebih kuat nih, maka si atom H bakal tertarik ke arah Cl. Sehingga persebarannya menjadi tidak simetris. Oh, udah langsung dapat jawabannya. Di dipol permanen itu kan polar H2O sama HBr. Dapat. Nah, coba kita cek lagi. Bagaimana kalau dia CH4? CH4 itu bentuknya tetrahedral, Nak. Ya. Oke, di sini mau Ibu garis bawahi bahwasannya, kalau misalnya kita menentukan bentuk molekul, seharusnya data yang diketahui itu adalah data nomor atom. Tapi nggak apa-apa, ya, karena senyawa-senyawa ini tuh sudah sering sekali Ibu Nadia kasih. CH4, CCl4, H2O, CO2 itu udah sering sekali Ibu Nadia kasih, tanpa kalian harus buat konfigurasi letternya pun kalian tuh sebenarnya udah tahu tuh bagaimana bentuknya. CH4 itu bentuknya kayak gini, Nak. Ya, strukturnya kayak gini, bentuknya itu adalah tetrahedral. Atom C
ditarik sama 4 atom H dengan kekuatan yang sama besar, mengakibatkan si CH4 ini dia itu menjadi simetris. Karena atom C ditarik sama 4 atom H dengan kekuatan yang sama besar. Jadi kan dia simetris tuh. Nah, kalau dia simetris berarti dia apa? Berarti dia nonpolar. Maka kita bisa tulis nih, untuk CH4 itu dia senyawanya adalah nonpolar. Itu ya. Sedangkan berarti kalau nonpolar udah nggak dapet dong. Pasti kan kita cari yang polar kan. Nah, di sini H2O sudah pasti polar. Nah, ini adalah, ya Allah. I really have no idea what happened to my. Kenapa dia aja? I want to take a rest. Okay. Please be nice. Ya. Oke, kalau misalnya di antara nonpolar sama polar, apa nak gaya antar molekulnya? Itu adalah dipol-dipol terinduksi ya. Ya. Dipol terinduksi. Next, CCl4. CCl4 itu sama nak, tetrahedral juga. Ya, C ditarik sama 4 atom Cl dengan sama kuat, menyebabkan si CCl4 itu bentuknya simetris. Berarti dia kalau simetris itu adalah, for the sake of God, why are you nonpolar ya? Nih, sabar. Semuanya itu harus dijalankan dengan penuh kesabaran. Tuh ya. Oke, kalau CO2 bagaimana bentuknya? CO2 tuh kayak gini nak bentuknya. Nah, atom C ditarik sama 2 atom O dengan sama kuatnya, menyebabkan CO2 itu dia nonpolar. Berarti kalau ini itu adalah gaya apa? Kalau antara nonpolar sama nonpolar, gaya, Masya Allah, London. Gak mau dia guys. Sampai sini paham dong, masa gak paham sih? Paham ya? Next. Masya Allah. Oke, semangat. Urutan kenaikan gaya antar molekul di bawah ini ya. Antar molekul pada ketiga senyawa di atas. Kalau kamu mau tahu kekuatan gaya antar molekulnya, ingat ikatan hidrogen itu memiliki gaya antar molekul yang lebih kuat daripada senyawa polar dan senyawa non-polar. H2S bukan ikatan hidrogen dong, tapi dia senyawa apa nih? Oke, ya. H2S itu senyawanya adalah kayak gini nak. Ibu kenapa bisa kayak gini bu senyawanya? Karena kayak ini nak emang. Perlu dijelasin banget nih. S itu 16 nomor atomnya. Ini salah ya, datanya nomor atom sebenarnya. Tapi di soal itu sebenarnya kalian cuma butuh data AR aja. Kenapa? Nanti lihat aja soalnya kayak gimana. Nggak akan susah ini senyawanya. Ya. S itu 16, H itu adalah 1. Ini 286, ini 1. Ini golongan 6, dia minus 2. Kalau 1, dia cenderung membentuk negatif 1. Siapa atom pusatnya? Atom pusatnya itu kan adalah S ya. Atom pusatnya adalah S, atom lainnya itu adalah H. S itu ada 6, berarti X-nya harus ada 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau H itu kan dia ada 1. Sini 1, 1. Berarti PEI-nya ada 2, PB-nya ada 2, domainnya ada 4. 422 apa? 422 itu adalah bentuk V. Jadi bentuknya itu kayak gini nak. Oke. Nah, bentuk VC ini. Polarkah dia? Yeps, dia polar. Karena dia itu persebarannya tidak simetris. Oh, bagus nih tulisan ibu. Next, PCl3.
PCl3 itu 15P 285 sama 17R. Gue dapat dari mana? Dapat dari nomor atomnya. Golongan 5 minus 3. Golongan 7 minus 1. Siapa atom pusatnya? Atom pusatnya adalah Cl. P itu kan ada 5 nih. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau Cl itu ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini nak ada berapa PeB-nya? Ada 1. P-nya ada berapa PI-nya? PEI-nya itu ada 1, 2, 3. Domainnya berapa nak? Domainnya kan jumlahin aja ya, 4. Berarti 4, 3, 1. Domain PI, PEB. 4, 3, 1 itu apa Bu? Segitiga datar. Bukan segitiga datar. Segitiga piramida. Sebenarnya dari sini itu kamu sudah tahu kalau persebaran elektronnya itu dia tidak simetris ya. Ya Allah. Simetris. Kalau tidak simetris berarti dia apa? Berarti dia itu adalah polar. SO3 kayak gimana Bu? SO3 itu kayak gini nak. Dia ikatan kovalen koordinasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Cek lagi ya. Nah, jadi S itu ini nak. Ada enggak PB di sini? Ketik kan? Berarti dia simetris karena S ditarik karena bentuknya itu segitiga datar. S ditarik sama 3 atom O dengan sama kuat. Berarti dia non polar. Kalau kamu urut ke berarti polar H2S lebih besar daripada PC. H2S sama PCl3 lebih besar daripada SO3 kan? Karena polar lebih besar daripada non polar. Masalahnya masalah H2S sama PCl3. Jelas PCl3. Kenapa? Kalau dia sinyalnya sifatnya sama, maka kita bandingkan nilai massa molekul relatifnya. Gitu ya. Nilai massa molekul relatif dari PCl3 sama H2S. Astagfirullah. Nah, kita tuh masih bingung PCl3 atau H2S lebih besar. Nah, ini nak ya. Berarti kalau untuk membandinginnya siapa yang lebih besar, yang lebih kuat, maka kita harus hitung MR dari PCl3. P ada berapa? P ada 1. Berarti 1 dikali massa atom dari P. Ditambah Cl-nya kan ada 3. Berarti di sini 3 dikali massa atom Cl. 1 dikali massa atom P 31 ditambah 3 dikali massa atom Cl itu adalah 35. Gitu ya. Jadi berapa nah jawabannya? 1 kali 31, 31. 3 kali 35 itu adalah 105. Ya. 31 ditambah 105 itu adalah 136. Sedangkan kalau H2S itu adalah 1 dikali ARH ditambah hanya ada 2 ya. Berarti kan 2 dikali ARH ditambah S-nya ada 1 nih. 1 dikali ARS. Di 2 kali 1 ditambah 1 kali 32. Itu sama dengan 34. Of course, yang lebih besar adalah PCl3. Berarti PCl3 lebih besar daripada H2S, lebih besar daripada SO3. Paham tuh? Pahimnya. Sampai jumpa. Semoga berhasil ya besok ujiannya.